Tra gitu nggih, sudah siap didampingi oleh Pak Diono. Assalamualaikum Pak Diono. Waalaikumsalam, Bu Sehat Ratna. Gimana? Pak, ya Allah Pak. Setelah sekian lama tidak bertemu. Oke, Sekian Pak Ahyan lama. jangan lupa di-record nggih. Siap. Oke. Baru Gimana Bu perjalanan Ratna? kemana ini? Ini saya mau ke Magelang. Oh, mau ke Magelang, nggih. Ada, Oke, nggih, sebentar aja obatnya kalau. habis Bu Ratna. Oh, nggih, nggih. Nggih, monggo Pak Ahyan. Oke. Oke, langsung mawon Bapak, monggo Pak Ahyan. Nyong kene. Jalan sini aja. Iya. Kalau tempat ini. Pak Ahyan masih mute. Pak Ahyan masih mute. Kami belum bisa mendengar. Pak Ahyan masih mute, Pak. Mungkin kalau sinyalnya nggak begitu bagus, off cam dulu atau gimana, Pak? Halo? Masih mute, Pak. Pak Ahyan masih mute. Saya nggak bisa ngan-mute. Nggih, Oke, mohon maaf sekali, Bu. oke, monggo. Nggih, Off cam nggak apa-apa, Pak. Kalau sinyalnya nggak bagus, ini juga kayaknya kok pedot-pedot ya. nggih. Kalau untuk tampilannya sampun apa dereng, Bu? Sudah, tampilannya sudah. Oh, tampilannya sudah. Nggih. Baik. Terima kasih Bu Siti Nurmauna selaku penguji, Pak Diono selaku mentor dan juga Bu Ratna selaku coach. Izinkan saya memaparkan terkait dengan seminar aktualisasi saya. Saya CPNS Pranata Humas di Kementerian Kabupaten Purbalingga. Untuk judul rancangan aktualisasinya adalah penyusunan standar operasional prosedur atau SOP pelaksanaan peliputan kegiatan di kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga. Untuk menentukan judul ini melalui beberapa tahapan. Yang pertama identifikasi isu. Ada 5 isu terkait dengan Pranata Humas di Kementerian Kabupaten Purbalingga. Yang pertama adalah tidak adanya wadah penyimpanan terpusat secara digital. Hasil dokumentasi ini masuk ke dalam Smart ASN. Yang kedua, belum adanya pembagian tugas masing-masing anggota tim kreatif. Ini terkait dengan manajemen ASN. Yang ketiga, belum adanya SOP pelaksanaan peliputan kegiatan. Ini terkait dengan manajemen ASN. Yang keempat, minimnya kemampuan dalam menganalisis konten media sosial. Ini termasuk dalam manajemen ASN. Isu yang kelima adalah minimnya anggota tim yang memiliki kemampuan di bidang kepenulisan, desain grafis, dan juga editing video. Ini masuk ke dalam manajemen ASN. Kemudian dari 5 isu tersebut dianalisis menggunakan APKL untuk menentukan isu yang teraktual. Terdapat 3 isu, yaitu yang pertama belum adanya SOP pelaksanaan peliputan kegiatan, yang kedua minimnya anggota tim dalam kemampuan di bidang kehumasan, dan yang ketiga minimnya kemampuan dalam menganalisis konten media sosial. Dari 3 isu ini kemudian dianalisis kembali menggunakan USG, menghasilkan core isu atau isu utama. Yang paling urgent adalah belum adanya SOP pelaksanaan peliputan kegiatan yang mengatur teknis peliputan dokumentasi, editing, hingga publikasi. Dari core isu tersebut, kemudian saya melakukan analisis menggunakan diagram fishbone untuk menentukan penyebab-penyebab munculnya isu tersebut. Dan dari 4 penyebab ini, antara lain adalah dari main SDM-nya, materialnya, metodenya, dan juga lingkungannya atau milieu, di mana masing-masing penyebab ini ternyata yang paling banyak adalah karena kurang paham terkait dengan SOP peliputan, kemudian minimnya referensi SOP peliputan, dan juga tidak ada panduan mengenai penyusunan SOP peliputan. Sehingga dari core isu tersebut muncul gagasan pemecahan masalahnya, yaitu ada 7 gagasan pemecahan masalah. Yang pertama yaitu melakukan koordinasi dengan pimpinan untuk membentuk tim penyusunan SOP. Yang kedua adalah melakukan benchmarking atau studi banding ke instansi yang sudah memiliki SOP peliputan.
Yang ketiga, mengidentifikasi proses kerja humas saat peliputan kegiatan. Yang keempat, menyusun draft awal SOP. Yang kelima, melakukan konsultasi untuk mendapatkan feedback. Yang keenam, menguji coba SOP di lapangan. Yang ketujuh, mengecek kembali atau mereview dan mengesahkan SOP. Dari gagasan-gagasan tersebut, saya melakukan matrik rancangan di mana tahapan untuk kegiatan yang pertama itu nantinya berkoordinasi dengan pimpinan, hasilnya adalah tim penyusunan SOP, kemudian membuat timeline. Dari kemudian kegiatan yang kedua, itu tahapannya saya melakukan mengunjungi ataupun secara daring lembaga atau instansi yang memiliki SOP, kemudian hasilnya saya mengetahui gambaran terkait dengan SOP peliputan. Untuk kegiatan yang ketiga, saya melakukan wawancara dengan staf humas ataupun tim kreatif, kemudian outputnya adalah saya mendapatkan workflow atau alur mengenai peliputan di Kemenag Kabupaten Purbalingga. Kemudian kegiatan yang keempat, saya melakukan FGD atau pertemuan dengan tim menyusun SOP untuk merumuskan draft awal SOP. Kemudian kegiatan yang kelima, saya melakukan diskusi terbatas untuk mendapatkan masukan dari pimpinan. Kemudian yang keenam, saya menerapkan dan tim menerapkan SOP di lapangan untuk beberapa kegiatan peliputan untuk melihat efektivitas dari SOP yang telah dibuat. Kemudian kegiatan yang ketujuh, saya melakukan review kembali dan juga melakukan nantinya berkoordinasi dengan pimpinan apabila sudah final untuk disahkan atau diresmikan. Hasilnya dalam bentuk soft file ataupun dicetak dan nanti dipasang di ruang PPID. Dari kegiatan-kegiatan ini, analisis dampak apabila tidak menerapkan nilai-nilai berakhlak, tentunya SOP ini hanya sebuah aturan semata, kemudian tidak diresmikan dan banyak pegawai yang tidak mengetahui terkait dengan SOP peliputan. Untuk nilai-nilai berakhlaknya, dari 7 gagasan pemecahan masalah, semuanya mencakup nilai-nilai berakhlak dengan dominasi masing-masing dan dapat dilihat di tabel persebaran nilai-nilai berakhlak setiap kegiatan. Kemudian lanjut di jadwal kegiatan. Di sini saya untuk kegiatan 1, 2, dan 3 karena terkait dengan pengumpulan data dan juga wawancara, saya maksimalkan untuk 1 pekan mengumpulkan data tersebut sehingga nanti banyak spend waktu untuk di kegiatan 4, 5, 6, 7. Kegiatan 4 karena menyusun draft SOP saya spend waktu cukup panjang yaitu 1 pekan lebih. Kemudian kegiatan kelima terkait dengan konsultasi kurang lebih 1 pekan. Kemudian uji coba 1 pekan dan review serta pengesahan saya spend waktu lebih banyak, lebih dari 1 pekan. Kemudian terkait dengan kendala dan juga antisipasi untuk kegiatan yang pertama, kendalanya adalah jadwal pimpinan yang cukup padat. Antisipasinya ya ini bisa dengan menggunakan surat resmi ataupun menghubungi melalui WhatsApp. Kemudian benchmarking, potensi kendalanya adalah sulit mendapatkan instansi referensi atau keterbatasan waktu, antisipasinya dengan melakukan secara daring ataupun Zoom. Kemudian kegiatan yang ketiga terkait dengan sulit bertemu janji, antisipasinya dengan wawancara dengan rekan kerja. Mungkin ini saya tampilkan mengenai kendala dan antisipasinya, Ibu. Terima kasih, mohon masukannya. Oke, baik, matur nuwun Pak Ahyan nggih atas pemaparannya. Monggo selanjutnya nggih penguatan serta dukungan nggih dari Pak Diono selaku mentor dari Pak Ahyan, monggo dipersilahkan. Siap, terima kasih Bu Ratna. Ini sama Baik. Bu Kasupak ya Bu Ratna. Nggih, leres. Oke. Wah, siap-siap. Sehat semuanya. Oke, Alhamdulillah baik. sehat. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Eh, Bu Kasubag, Bu Ratna, dan Mas Ahyan, langsung saja karena ini saya perjalanan, saya tidak butuh waktu panjang. Yang jelas kami penguatan satu, itu merupakan salah satu isu yang sangat potensi terkait dengan peliputan. Karena ini kami dalam proses penilaian WBK dan kita harus semuanya ada SOP karena terkait dengan peta proses bisnis yang harus ada. Dan selama ini berjalan, ketika peliputan itu hanya sementing jalan, mendapatkan hasil, kemudian kita eh, upload dalam medsos dan sebagainya. Oleh karena itu, kita minta menata rapi terkait dengan ini ada SOP. Dan saya tertarik ketika isu ini diangkat oleh Mas Ahyan, makanya saya support silahkan jalan. Nanti kita koordinasikan, kita
istilahnya diskusikan bersama dengan teman-teman di tim kreatif karena kita punya tim kreatif yang di situ adalah sebagai pelaksana kegiatan yang ada di Kemenak Purbalingga. Jadi monggo nanti dibantu sama Bu Kasubag, Bu Ratna dan teman-teman agar bisa menghasilkan SOP yang benar-benar terimplementasikan kami di Purbalingga. Pokoknya kami minta dukungan, support ini salah satu sebagai eviden yang bisa kita buat untuk menyempurnakan SOP layanan yang di Kementerian Agama. Mudah-mudahan ini terrealisasi dan terima kasih semuanya sehat-sehat, sukses. Dan saya yakin ini bisa terrealisasi. Kelihatannya sederhana, tapi butuh waktu pemikiran biar nanti menjadi baik semuanya. Itu aja Bu Kasubag, Bu Ratna, terima kasih. Mohon bimbingan dukungan untuk Mas Ahyan. Oke, itu Nggih, aja. nggih, sami-sami Pak Diono, nggih. Sehat-sehat juga nggih Oke. Pak, nggih, monggo. Ya, amin. Nggih, Oke. kalau Assalamualaikum. nggih, Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun Pak Diono nggih atas penguatannya. Monggo selanjutnya Bu Uun, mungkin Pak Diono kalau mau sambil off cam silahkan enggak apa-apa Pak. Nggih. Lanjut Bu Uun nggih selaku penguji monggo dipersilahkan. Terima kasih Mbak Ratna. Eh, Terima kasih tadi Pak Dion yang telah memberikan penguatan pada Saudara Ahyan Putra, juga memberikan apa bimbingan arahan selama ini. Saudara Ahyan Putra Pranata Humas ya di sana ya. Sudah ada berapa orang di sana Oke. Pranata Humasnya? Ada satu PNS Pranata Humas. Dua termasuk Saudara Ahyan Putra Oke. ini. Baik. Eh, Ya, memang tadi selintas ketika saya baca ini rancangan aktualisasinya adalah membuat SOP, ya membuat SOP ya, menyusun Oke. SOP. Memang kalau kita lihat selintas tadi juga disampaikan oleh Pak Mentor, ini terlihat sederhana, ya Mbak Ratna ya. Ya. Ya, terlihat sederhana karena eh, hanya berbentuk dokumen, ya, hanya berbentuk dokumen dan yang itu memaparkan apa yang menjadi apa proses bisnis atau proses kerja dari peliputan. Tapi karena ini memang sudah tadi disetujui oleh mentornya dan juga dibimbing coach, saya akan mencoba memberikan beberapa insight terhadap rancangan aktualisasi ini. Memang SOP ini salah satu hal yang penting ya, khususnya tadi yang mau untuk pembuatan apa penilaian Oke. ZI ya. Oke. Sudah tahapan apa ini ZI-nya Pak? Penilaian ZI-nya? Kemarin baru Wawancara. saja desk evaluation, Bu. Kemarin, Sudah ya. sudah dinyatakan lulus atau belum? Belum ada info lebih lanjut. Belum ya. Karena ini di beberapa yang di LPMK sama BDK Denpasar tanggal 26 Mbak Ratna. Nggih. 26 Agustus insya Allah apa wawancaranya. Ya. Eh, Kalau di kita kemarin kita punya SOP berapa Mbak? Ada 100 lebih. 130-an lebih. Nah, Nggih. SOP-nya. Oke. Oke, ini nanti rencana berapa SOP-nya yang mau dibuat? Cukup satu, Bu, terkait dengan peliputan saja. Boleh enggak kalau saya kasih challenge? Jadi tidak hanya satu. Boleh. Kayak kalau kalau satu kok, sementara teman-teman yang lain kan bikin banyak ya kegiatannya. Nggih, 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 nggih. nggih, meskipun ini tadi penguatan, nggih, SOP memang penting karena ini juga berkaitan dengan alur proses kerja dan lain-lain. Eh, SOP yang terkait dengan kehumasan, jadi tidak hanya di peliputan berita. Hmm, oke. Jadi nanti untuk membatasinya seperti apa, Bu? Takutnya terlalu banyak atau terlalu luas? Enggak juga. Atau Oke, diambil berapa SOP gitu? ya paling enggak tiga lah. Baik, baik. Minimal tiga, tiga SOP. Kalau kalau satu itu terlalu sedikit lah untuk rancangan aktualisasi untuk CPNS ya. Karena kalau saya menguji di beberapa tempat itu ini bagian dari kegiatannya yang lain. Jadi tidak hanya apa SOP-nya, tapi ada kegiatan-kegiatan yang lainnya juga. Setidaknya tiga SOP yang terkait dengan tusi saudara selaku humas. Hmm, baik. Ya, tusi saudara selaku humas. eh,
Ada beberapa, mungkin monggo nanti peliputan, kemudian misalnya apa ya, tidak hanya peliputan, eh, tidak hanya peliputan berita, tapi mungkin bisa apa saja yang bisa dilakukan oleh humas SOP yang di sana. Kemudian untuk pelaksanaan kegiatannya, tahapan-tahapan kegiatannya, eh, konsultasi, uji coba SOP, review ya. Ini pengesahan, pengesahan belum ada ya. Di gagasan nomor 7, review dan juga pengesahan. Ya, deh. Sudah sampai ke pengesahan ya. Ya baik. Itu masukan kami. Setidaknya ditambah untuk SOP-nya tidak hanya satu yang masih terkait atau bersinggungan dengan tusi saudara selaku peranata humas. Ini bagus untuk bisa dilaksanakan karena kita kadang wis kadung pelaku apa hanya jalan gitu ya. SOP-nya seperti apa tidak tahu. SOP ini adalah standar minimal layanan, standar minimal layanan, prosedur layanannya, layanan yang minimalnya seperti apa. Harapannya bisa di atas ekspektasi masyarakat terhadap ataupun pengguna terhadap layanan yang dimaksud. Kemudian untuk rancangan aktualisasi ini, daftar isinya belum ada halamannya ya, belum ada Nggih, nomor halamannya betul, ya, jadi belum. dilengkapi. Ya, ya itu beberapa hal. eh, Mohon izin bertanya, Bu, terkait ya, dengan tadi, untuk SOP berarti apakah nanti di judul diubah jadi SOP kehumasan atau boleh. nanti di bagian ruang lingkup diperjelas lagi? Kalau Ya, tidak, penyusunan SOP kehumasan saja. oh gitu, Ya, nggih, jadi biar lebih ini lebih umum untuk bisa tidak hanya satu jenis SOP. baik-baik. Termasuk saya kemarin eh, untuk tahapan kegiatan yang kedua benchmark itu benchmark yang offline sepertinya agak susah ya karena terkait dengan anggaran dan macam-macam Nggih, betul. Jadi rencana memang daring, Bu. dari ya. Yang rencana tempat untuk benchmarknya sudah ada. Sudah ada 2 info, satunya di Kemenag Solo, satu di Kemenag Salatiga. Oke, baik. Eh, saya kemarin beberapa waktu pernah browsing-browsing untuk SOP ya. Kita kan juga mau review SOP. Itu saya menemukan ada SOP yang cukup lengkap, eh, satu jenis SOP tapi tidak hanya berbentuk apa ya, tidak hanya berbentuk diagram alur itu, tapi juga ada penjelasannya lengkap yang itu memuat dari awal sampai dengan akhir. Nanti mungkin bisa dikunjungi, dicari untuk referensi untuk memperkaya. Ini ada di SOP punyanya Undip, SOP SOP terkait dengan perjalanan dinas. Hmm. Nah, itu saya lihat ada ya dibuat bagus gitu, ada mulai dari cover sampai dengan akhir, bagian alurnya, kemudian ininya itu SOP yang saya dari beberapa melihat itu saya melihat itu yang bagus itu. Nanti mungkin bisa untuk sebagai referensi. Ya, Baik. itu terima kasih. eh, Tetap semangat, Saudara Ahyan Siap. Putra, Terima kasih, Bu. selaku Pranata Humas. Nah, yang di Kemenak Purbalingga untuk menyuarakan, memberitakan kegiatan-kegiatan di Kemenak Purbalingga. Terima kasih Mbak Ratna. Eh, Kami kembalikan ke Mbak Ratna. Terima kasih Pak Dion yang telah menjadi mentor, memberikan dukungan dan arahan. Tetap semangat untuk melaksanakan tugas-tugas humas karena tugas humas ini saat ini yang salah satu yang penting karena kalau tidak diberitakan, tidak disuarakan, tidak di blow up di medsos itu
kayak semacam dianggap tidak ada yang dikerjakan, tidak bekerja ya gitu. Karena memang saat ini eranya era medsos. Gitu. Ngoten, terima kasih. Kami kembalikan ke moderator. Baik, matur nuwun Bu Uun nggih untuk masukan saran. Monggo nanti Pak Ahyan bisa di TL ditindaklanjuti. Terima kasih juga Pak Diono. Baik, Baik, terima kasih Bu untuk Ratna. nggih, nggih, untuk selanjutnya nggih ini peserta terakhir Bu Uun.